in my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Hai, halo. Dengan Egy Pramudia di Live, Love, Flame, Tarot. Kali ini aku mau general reading. Nih, kartunya aku pakai yang Giant Rider-Waite Tarot. Gede banget. Kali ini aku pengen narik energi perasaan dia ke kamu saat ini. Kondisi dia itu seperti apa, terus ke kamunya bagaimana, dan apa yang mau dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Begitu. Aku mau baca kartu ini dulu, dan kamu berdoa dulu. Kamu fokus dengan pasangan atau orang yang sedang dealing sama kamu. Kamu fokus mikirin dia. Lagi kamu fokus mikirin dia, aku akan mulai shuffle kartunya. Yuk, dimulai ya. Apa perasaan dia saat ini ke kamu? Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Perasaan dia ke kamu itu kayak apa sih sebenarnya? Yang pertama, aku akan buka dulu energi dia saat ini bagaimana. Apa yang sedang dia alami? Yang sedang dia alami. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Di sini ada Third Cup. Jadi dia itu sedang merasakan pengen sebuah perasaan yang merayakan kegembiraan, merayakan sebuah reunion. Saat ini yang dia rasakan saat ini tuh pengen happy. Dia benar-benar pengen happy banget, pengen benar-benar berusaha mendapatkan kebahagiaan. Tapi kenyataannya dia sedang mengalami sebuah konflik yang membuat kehidupannya itu tidak seperti yang dia mau. Banyak hal-hal saat ini yang bisa aku sampaikan melalui kartu ini, sepertinya dia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Mungkin banyak permasalahan timbul dari segala aspek, yang mungkin dari sisi pekerjaannya, dari sisi finansial, dari sisi hubungan personalnya dengan keluarga mungkin, atau dengan kamu gitu. Lalu dia jadi merasa hancurnya itu seperti tidak kenapa ya kok kejadiannya seperti ini, kenapa ya apa yang aku usahakan kok tidak sesuai kenyataannya, apa yang aku rencanakan banyak yang gagal gitu, yang dia sedang alami saat ini. Dan Ace of Cup, dia itu pengen benar-benar dengan permasalahan yang sangat kompleks yang sedang dialami saat ini, dia tuh pengen benar-benar mulai sesuatu yang baru, di new beginning gitu, the beginning yang benar-benar mulai sebuah perasaan, sebuah hubungan yang benar-benar sesuai dengan hatinya, sesuai dengan harapannya, dan dia pengen ada keberuntungan dalam hubungan ini gitu. Maksudnya hubungan yang perasaan yang dia jalani saat ini gitu, konflik perjalanan kehidupannya itu dia pengen mendapatkan banyak keberuntungan. Makanya di sini muncul bintang-bintang. Dia pengen nggak mau kayak gini, pengen berusaha bangkit, pengen berusaha memulai lagi yang baru, pengen menata hidupnya kembali,
dengan penuh keberuntungan. Jadi bisa dibilang saat ini kok dia merasa kayak, kok aku tidak beruntung ya, apa yang aku upayakan tidak sesuai, tidak maksimal, apa salahku. Itu kondisi dia saat ini gitu. Nah selanjutnya aku mau buka lagi bacaan rencana dia untuk hidupnya itu apa sih sebenarnya. Dia kan pengen beruntung nih, pengen apa, sebenarnya apa sih yang dia pengen jalani gitu. Dia pengen happy, lalu terus apa gitu, detailnya tuh dia tuh mau ngapain gitu. Coba kita buka ya benar-benar detail biar kita tuh jelas gitu, biar kamu tuh jelas sebenarnya yang dia rencanakan tuh apa. Dan ini pembacaannya belum ke kamunya, aku masih ngebuka untuk dirinya sendiri gitu, apa yang sedang dialami dulu, apa yang sedang pasangan kamu atau apa yang sedang diri sama kamu hadapi gitu. Sebenarnya apa sih, dia punya rencana apa gitu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Di sini ada Two of Cups. Dia ingin merencanakan, ini aku masih belum tahu ya, tapi dia ingin merencanakan sepertinya to become one gitu. Jadi kayak benar-benar pengen bersatu. Kalau misalnya dipikir bersatu begini, artinya mungkin dia pengen kamu, kalau misalnya dia tidak ada di lingkungannya lain ya, maksudnya ini hanya aku sih pengennya saat ini ngebacanya tuh kayak antara kamu dan dia aja gitu. Jadi saya aku nggak ngebahas cinta yang hubungan yang berlapis-lapis atau gimana gitu. Ini benar-benar khusus buat kamu aja gitu. Nah sini harapan pribadi dia tuh sebenarnya dia tuh pengen punya hubungan yang benar-benar saling mengisi, yang benar-benar ada kecocokan, yang istilahnya to become one gitu, ada bersatu gitu. Dan di sini juga dia pengen merencanakan masalah finansial. Dia nggak pengen ada lagi hal-hal yang disembunyikan gitu. Jadi dia merencanakan sebuah kejujuran sebenarnya. Dia tuh ingin memulai hidupnya dengan sebuah kejujuran. Dia nggak mau lagi bohong-bohong, dia nggak mau lagi menyakiti, dia nggak mau lagi untuk ke semua hal. Jadi kayaknya saat ini dia menganggap bahwa apa yang dia alami itu karena mungkin dia sering tidak jujur atau banyak hal yang dia tutupin gitu. Nah itu dia nggak mau lakukan lagi dalam hidupnya. Dia pengen memulai semuanya sebuah perjalanan dengan penuh kejujuran. Dia ingin menata finansialnya lagi, pekerjaannya dia lagi gitu. Lalu dia juga tidak mau ada kecurangan-kecurangan lagi, kecurangan yang berkaitan dengan masalah finansial atau masalah hal lain gitu, dia nggak mau. Pada intinya sih dia pengen memulai hidupnya dengan jujur dalam hal apapun gitu. Terus bacaan selanjutnya aku pengen buka perasaan dia ke kamu saat ini apa sih. Nah ini kan kartunya gede banget dan bacaan ini akan panjang. Ini aku tutup dulu. Sekarang langsung buka kamu ya. Buka ke kamunya yang sedang dia rasakan ke kamu. Dia tuh pengen jujur kan, dia pengen tidak ada kebohongan. Nah sebenarnya yang dia rasakan ke kamu tuh apa sih? Dia cinta nggak sama kamu? Tapi yang dia tutupin apa sih yang dia sembunyikan dari kamu? Kita buka melalui kartu ini. Kayu, tapi ini kecil. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Ini dia perasaan kamu. Tracking, dia itu pengen sekali berbuat sesuatu untuk kamu. Dia pengen sekali berbuat sesuatu ke kamu. Dia merasa apa yang dia lakukan saat ini ke kamu, yang selama ini dia lakukan ke kamu itu belum maksimal. Jadi dia pengen bertindak yang memantaskan kamu. Memantaskan kamu artinya dia pengen banget buat kamu happy, pengen banget menunjukkan dia itu sebenarnya pengen melakukan hal-hal yang wajar, yang pantas, ingin membalas semua kebaikan kamu gitu. Yang selama ini kamu sudah berikan ke dia, sebenarnya pengen dia kasih lebih. Tapi keadaannya di sini ada The Hermit. Dia masih mencari cara yang baik, dia masih cari waktu yang tepat juga. Artinya mungkin dengan kaitannya dia yang awal itu dia dalam kondisi berkonflik, mungkin dia saat ini belum tahu bagaimana caranya menunjukkan ke kamu gitu. Akhirnya perasaan dia ke kamu itu saat ini memang benar-benar di sini ada the full. Jadi dia menjalani perjalanan sama kamu itu seperti ya sudah nothing tulus gitu, kayak belum punya rencana apa-apa tapi tetap menjalani. Rencana ke depan seperti apa tuh masih belum jelas, mau dikemanain, mau dibawa kemana itu dia masih belum tahu. Dalam artian karena mungkin dia sibuk dengan mengurus finansial dia gitu, jadi akhirnya dia merasa ya sudah dijalani gitu. Dia menjalaninya, tapi untuk arahnya sedetail apa, dia mau bagaimana ke kamu atau seriusnya bagaimana itu masih belum terlihat. Tapi nanti kita baca detailnya bagaimana ya, karena ini kan masih ada bukaan awal, nanti terakhir-terakhirnya nanti akan lebih detail lagi. Di sini ada Queen di sini juga sama, dia pengen hadir untuk kamu, dia pengen ada saat kamu susah, dia pengen gak cuma pengen senang-senang aja gitu, dia bener-bener pengen yang memang bener-bener pengen menemani kamu, walaupun sebenarnya arah kedepannya dia pun belum bisa memutuskan apa-apa. Ini yang dia rasakan. Begitu. Terus aku mau baca detail lagi nih. Dia mengatakan ini ke kamu. Terus sebenarnya apa sih yang dia harapkan dari kamu? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. Wow, dia sangat butuh support dari kamu. Aku bacain ya. Dia pengen kamu bersabar. Dia pengen kamu menunggu dia. Dia sedang berusaha, dia sedang mencari jalan. Dia pengen kamu tetap berpikiran positif, melepaskan energi-energi negatif yang mungkin selama ini dia belum bisa memberi kabar atau dia belum bisa merespon. Itu kamu diminta untuk tetap percaya sama dia, tetap percaya gitu. Dia mungkin yang dia lakukan saat ini sebenarnya dia itu pengen kamu itu bersabar itu karena dia nggak pengen kalian itu berkonflik. Saat ini dia minta kamu untuk sabar dong, aku ini banyak masalah, aku ini banyak konflik, banyak hal yang harus aku selesaikan. Jadi tolong kitanya jangan berkonflik. Nah itu yang dia mau. Dan dia itu mintanya di sini kan tongkat semua nih, once keluar semua, jadi aksi-aksinya dia pengen kamu menahan diri gitu. Menahan diri dalam artian untuk tidak berkonflik dengan dia dulu, untuk percaya sama dia bahwa suatu saat
dia akan datang nih. Dia akan datang nemuin kamu, the Knight of Wands. Dia akan datang nemuin kamu untuk membuktikan, untuk menceritakan selama ini tuh dia kenapa sih gitu. Kenapa dia seperti ini, kenapa tidak melakukan seperti yang kamu mau, itu kenapa, itu nanti suatu saat dia akan ceritakan. Tapi saat ini yang dia mau dari kamu itu sabar. Dan menurut dia itu nggak bisa enggak tanpa kamu, karena kamu adalah sumber kekuatannya. Kamu adalah sumber kekuatan dia, kamu yang ngasih dia semangat gitu. Jadi justru malah saat ini dia merasa tolong jangan tinggalkan dia. Dia mintanya seperti itu karena kamu yang memberikan dia semangat. Dia merasa kamu yang bisa mengerti dia, yang bisa sabar, yang bisa memberikan saran-saran positif gitu. Jadi maksudnya ketika kita ada masalah, kan biasanya ada orang-orang yang di dekat kita itu malah jadi makin nyalahin, makin mojokin. Nah, dia merasa bahwa kalau sama kamu tuh nggak mojokin dia gitu. Kamu mengerti dia gitu. Jadi, kamu mengerti dia yang akhirnya kamu masih tetap walaupun dia melakukan kesalahan, kamu masih bisa melihat sisi positifnya dia. Kamu masih bisa memberikan support, memberikan pandangan positif juga gitu. Akhirnya dia pun yang sedang berbuat salah atau sedang berbuat tidak baik bisa bangkit, bukan makin terpuruk. Itu ceritanya menurut pembacaan kartu ini. Oke, next aku mau bacain lagi gimana ke depannya. Potensi hubungan kalian tuh seperti apa sih ke depannya gitu. Nanti juga aku mau bacain kendalanya seperti apa sih. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Jadi begini, potensi hubungan kalian ke depannya. Kalau untuk perasaan, jangan ditanya lah ya. Kalian benar-benar sama-sama saling punya perasaan yang sama. Maksudnya ya emang dianya ke kamu, kamunya ke dia juga gitu. Tapi memang banyak konfliknya. Bisa jadi sih sebenarnya ini ada faktor pihak ketiganya gitu. Cuman karena kali ini aku bilang tadi, aku nggak mau bacain dari sisi pihak ketiga atau gimana. Aku benar-benar mau fokus sama kalian aja. Jadi ya ini perasaan kalian tuh sama sebenarnya. Saling suka, saling sayangnya tuh ada gitu. Tapi diminta untuk bersabar karena memang konfliknya banyak banget. Harus berjuang. Hubungan yang harus berjuang. Terus di sini ada temperance juga, ada balance-nya ya. Balance dalam artian saling memberi menerimanya itu juga sebenarnya ada. Jadi karena kondisi saat ini ada faktor lain yang penyebabnya bukan dari kamu, itulah yang ngebuat mungkin hubungan kalian itu bisa jadi sedikit renggang saat ini. Nah di sini ada the Wheel of Fortune. Kalau aku bilang sih kalian itu ada garis jodohnya. Tapi kan balik lagi ya ke takdirnya bagaimana, dalam artian ada campur tangan Tuhan bagaimana nantinya gitu. Tapi untuk garis jodoh, kartu ini sih menceritakan bahwa memang ada garis jodohnya. Jadi kalau misalnya mau buru-buru selesai atau gimana pun juga kayaknya kalian sama-sama saling mengikat ya. Itu agak sulit juga untuk melepas gitu. Terus kedepannya seperti itu. Terus di sini kan ada kendala. Aku coba detailkan kendalanya seperti apa ya.
Kenapa ada kendala di sini? Apa yang menjadi kendala kalian? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Gimana ya? Tadi kan aku sudah bilang aku nggak mau bacain dari sisi cinta berlapis-lapisnya, tapi kartunya muncul. Ya sudah, kita ikutin apa kartu ini ya. Jadi kalau menurut pembacaan dari pembukaan dari kartu tarot ini, sebenarnya sepertinya sih memang ada pihak ketiganya. Memang ada kekecewaan di sini. Kendalanya seperti itu. Memang ada kekecewaan, memang ada sebuah permulaan, dan bisa jadi pihak ketiga ini dari pihak orang yang dealing sama kamu ya, karena ada faktor finansialnya gitu. Karena ada faktor finansial, mungkin apakah karena pasangannya membutuhkan orang yang dealing sama kamu ini karena faktor finansial, bukan pure karena perasaan sih yang mereka rasakan gitu. Jadi perasaannya orang yang sedang dealing sama kamu itu sebenarnya ke kamu, tapi dia masih punya keterikatan dengan yang lain. Nah, keterikatan ini nggak pure perasaan, tapi memang ada kepentingan lain gitu. Apakah itu dari sisi finansial atau kepentingan-kepentingan lain itu ada. Nah, akhirnya membuat kendala di hubungan kalian, ada kekecewaan, ada perasaan yang tertekan, dan sebenarnya sih ada salah satu dari kalian yang memutuskan untuk pergi akhirnya. Itu kendalanya. Jadi coba dipikirkan baik-baik. Kita coba tanya ya. Kalau sudah begini, lalu detailnya apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan nih ketika kendalanya terbuka seperti ini gitu. Coba ya, aku buka lagi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I... Oke, kamu diminta untuk bersabar, lagi-lagi untuk bersabar, karena untuk dealing dengan orang yang sudah punya pasangan itu nggak mudah. Pastinya nggak mudah ya, karena kan ya gimana, cinta berlapis-lapis itu kan pasti ada permasalahannya yang nggak simpel gitu. Hubungan dengan yang cuman nggak berlapis-lapis aja masalahnya udah banyak banget, gimana yang ketiga gitu kan. Nah, di sini kamu diminta untuk sabar, untuk menahan diri, untuk jaga perasaan lah. Maksudnya untuk tahan banting dulu lah. Kalau memang kamu mau menjalani hubungan ini, kamu diminta seperti itu. Jangan dulu untuk meminta atau menuntut hal-hal yang sebenarnya kamu tahu itu tidak bisa kamu dapatkan sebenarnya gitu sih. Jadi kamu diminta untuk berdiam diri dulu. Di sini nanti dia yang akan datang ke kamu. Jadi kamu diminta untuk bersabar aja. Tidak ada yang bisa kamu lakukan saat ini, karena dari pembacaan sebelumnya kan dianya memang benar-benar berkonflik hebat banget sampai ada muncul the tower gitu. Jadi jangan tambah-tambahin permasalahan dia dulu gitu. Begitu yang diminta. Lalu di sini ada Page of Cup. Page of Cup itu adalah sebuah permulaan dengan banyak keberuntungan. Artinya kamu bersabar. Dengan buah kesabaran kamu itu nanti akan ada dia akan datang untuk menjelaskan ke kamu dengan
dengan sendirinya dia yang akan mencari kamu gitu. Itu sih yang dimintanya. Jadi jangan dulu menuntut dia, karena kondisinya bukannya dia tidak mau memberikan yang kamu minta, kondisinya memang dia nggak mampu memberikan gitu. Apapun itu, tuntutan kamu tuh belum bisa dia penuhi, jadi percuma. Balik lagi ya, kalau misalnya kamu tidak mau melanjutkan hubungan ini, ya itu kembali lagi ke kamu. Pertanyaan terakhir, sebenarnya apa sih yang akan dia lakukan ke kamu nih dalam waktu dekat? Katanya kan, dengan begini katanya dia mau datang, bener nggak? Dalam waktu dekat dia tuh mau ngapain? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my... Nah, jadi begini, tadi kan pertanyaan terakhir, aku buka apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat gitu ya. Jadi begini, di tengah permasalahan yang dia alami, di tengah kesibukan yang dia hadapin, di tengah dia kondisinya yang nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, terbelenggu lah ya istilahnya begitu. Tapi dia benar-benar pengen mengupayakan yang terbaik buat kamu. Dia pengen, dia tuh sebenarnya tipikal yang nggak pengen cuman dengan kata-kata. Dia tuh pengen ngebuktiin sesuatu sama kamu. Nah, logikanya kalau misalnya pasangan pengen membuktikan sesuatu itu kan kaitannya nggak jauh-jauh dari finansial. Sebenarnya kan gitu. Dia pengen memberikan kebahagiaan dari sisi finansial, pengen bikin kamu happy. Maksudnya kan kalau datengin kamu tapi dianya belum ada kesiapan finansial juga, itu dia nggak mau seperti itu, karena memang dia tipikal yang mendahulukan sisi finansial. Karakternya memang seperti itu sih, jadi dia tuh kayak nggak pede gitu kalau misalnya dia nggak mapan. Nah, kondisinya dia tuh pengen mengupayakan kebahagiaan dari sisi finansial ke kamu. Dia pengen memberikan itu. Jadi kamu diminta untuk bersabar, dan dia di sini juga ada posisi ingin meninggalkan kondisi dia yang di sana gitu. Dia pengen meninggalkan kondisi dia di sana, dia pengen melepaskan. Dia pengen, tadi kan di situ juga ada the wheel of fortune ya, jadi ikatan jodohnya juga kuat gitu. Bisa jadi dia akan ke kamu, dia akan segera memberikan kabar ke kamu. Yang penting saat ini kamu bersabar aja, percaya aja sama dia dulu gitu. Kalaupun misalnya saat ini dia belum menghubungi atau apa, ketika akhir dari beberapa waktu yang lalu misalnya dia tempat ngubungin atau apa, dia minta tunggu, ya sudah, percaya aja untuk tunggu. Atau dia minta untuk sabar, percaya aja untuk sabar, karena dia memang ingin mengupayakan itu gitu. Dia nggak mau nih kamu yang datengin dia pengen memperlakukan kamu itu, ya sudah, kamu yang menunggu, kamu yang ada di sana, dan dia yang akan datengin kamu gitu maksudnya gitu. Dan ini sudah menjadi mungkin belum ada aksinya, masih dalam pikirannya, tapi ini sudah menjadi kebulatan tekadnya dia untuk melakukan itu. Wow, nih lihat, endingnya seperti ini. Ini kartu keren. Kenapa? Karena ini adalah Ten of Cup. Ten of Cup ini sudah ada kartu Wheel of Fortune. Di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya harmonis, bisa ke arah pernikahan, kebahagiaan,
Dan ini kartu bagi aku yes banget, karena kalau pembicaraan kartu tentang hubungan personal ketika kartu ini muncul, artinya bagus banget. Sebuah permulaan di mana di sini ada laki-laki, perempuan, anak-anak menatap masa depan gitu dengan tangan terbuka, dengan banyak kejujuran seperti yang dia bilang tadi juga di awal, yang udah kebuka bahwa dia pengen memulai kehidupan yang penuh dengan kejujuran. Dan di sini endingnya ditutup dengan sebuah hubungan yang keterbukaan gitu, kejujuran itu tadi. Pada intinya kartu ini menceritakan bahwa dia sedang ada konflik, lalu yang penting kamu diminta untuk bersabar, karena yang dia mau, dia akan mendatangi kamu untuk menjalani sebuah hubungan penuh dengan kejujuran. Begitu. Oke. Sekian untuk pembacaan apa perasaan dia ke kamu. Udah cukup jelas ya, udah kebuka banyak banget kartunya. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kamu, jadi tenang kamunya yang selama ini mungkin kehilangan, jadi bisa lebih relax, bisa lebih kalem, bisa jadi mikir yang lain juga, nggak fokus mikirin dia mulu gitu. Oh ya, jangan lupa ikutin channel aku, Live Love and Tarot. Dan yang belum subscribe dulu, jadi kamu nanti bisa tahu updatean pembacaan tarot dari aku. Satu lagi yang perlu diingat, kamu itu istimewa. But if I lay down and